Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam kita pada saat ini mengambil tema seorang tokoh bernama Romulo Saune. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami hendak belajar dari firman Tuhan dan juga dari seorang tokoh bernama Romulo Saune ya Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai di dalam belajar kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak-Ibu sekalian, bacaan Alkitab kita dari Filipi 1 ayat 21 yang bunyinya seperti demikian. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak-Ibu sekalian, Romulo Saune besar sebagai anak gembala di pegunungan Peruvian Andes. Tuhan memimpinnya keluar dari tempat terisolasi dan kemudian menjadi ketua tim penerjemah Alkitab di Quechua. Pada tahun 1992, Romulo pergi ke Caquipampa, tempat kakeknya pendeta Justinio Quechana dibunuh oleh gerilyawan komunis Sendero Luminoso. Romulo dan timnya membawa Alkitab ke Caquipampa dan 13 laki-laki dan 15 perempuan menerima Kristus di desa itu setelah Romulo berkhotbah. Dalam perjalanan ke kota lain, Romulo dan timnya dipaksa keluar dari mobilnya oleh gerilyawan Sendero Luminoso. Romulo membagikan Injil kepada mereka dan berkata, "Tuhan mengasihi kalian." Namun para gerilyawan itu berkata bahwa para penginjil itu mengkhianati mereka. Bapak-Ibu sekalian, Romulo dan timnya diberondong dengan senapan. 4 orang meninggal termasuk Romulo. Sebelum meninggal, Romulo masih bisa berkata, "Tuhan, aku mencintai Engkau. Yesus, aku mencintai Engkau." Memberitakan Injil keselamatan atau Injil Kristus tentulah tidak mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Seperti Romulo dan Rasul Paulus yang harus mengalami penolakan. Romulo mengalami pembunuhan, sedangkan Rasul Paulus mengalami ditangkap dan dipenjarakan. Namun tekad yang bulat dari Romulo dan Rasul Paulus membuat mereka siap untuk menghadapi resiko terberat sekalipun. Hal ini membuat Romulo dan Rasul Paulus dapat berkata, "Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Bapak-Ibu sekalian, firman Tuhan pada saat ini dan pengalaman Romulo mengajak kita semua untuk berani memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus. Memang tidak mudah, tapi kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk pergi dan memberitakan kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Tapi ini adalah konsekuensi sebagai murid Kristus. Semoga kita bisa mengatakan seperti Rasul Paulus dan Romulo bahwa hidup kita hanya untuk Kristus dan kematian adalah sebuah keuntungan, karena kita boleh bertemu muka dengan Allah dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.